I've come to an annual esports tournament in Hong Kong where gamers from all around the world have gathered to battle in 4 tournaments. Games now contribute more than $750 million annually to the state of Georgia. Yeah, these players are total rock stars, but here in the States, the concept of esports is still kind of foreign. Beberapa tahun terakhir, kata e-sport itu menjadi fenomena tersendiri. Terlebih lagi, istilah e-sport itu menjadi salah satu cabang olahraga Asian Games yang dipertandingkan pada tahun 2018 yang lalu. Kemudian, pada tahun 2022 kemarin, Electronic Sport atau e-sport itu menggunakan game sebagai bidang kompetitif utama. Permainan ini dimainkan oleh para pemain profesional dan juga terlatih. Olahraga ini lebih mementingkan strategi permainan yang dipertandingkan secara online menggunakan komputer ataupun smartphone tanpa harus pemain tersebut bertatap muka secara langsung di lapangan. Biarpun demikian, industri e-sport ini tidak kalah pamor dengan industri olahraga lainnya. Budaya e-sport itu berkembang dari sebuah kompetisi game pada tahun 1972. Pada masa itu, komputer masih jarang digunakan serta internet belum ada seperti sekarang. Pada saat itu, kompetisi game tersebut diadakan di sebuah universitas yang bernama Stanford dengan nama Intergalactic Space War Olympic, yaitu sebuah kompetisi game dari Space War yang mana pemenang dari kompetisi game tersebut mendapatkan voucher gratis untuk mengakses 1 tahun langganan gratis majalah Rolling Stone. Setelahnya, satu persatu game itu mulai bermunculan. Pada tahun 1980, Atari Company menggelar Space Invaders dengan jumlah pemain yaitu 10.000 orang. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1990 dan juga pada saat itu internet sudah mulai berkembang, kemudian kompetisi game itu mulai bergeser secara perlahan menjadi kompetisi game secara online. Serta beberapa orang mempunyai visi untuk mendirikan suatu organisasi di mana suatu tempat untuk menjadikan para pemain tersebut dalam satu wadah yang disebut industri. Lalu beberapa kompetisi besar itu mulai diselenggarakan pada tahun 1980. Salah satunya Nintendo World Championship. Setelah berhasil dengan kompetisi sebelumnya, Nintendo mulai menggelarkan lagi kompetisi pada tahun 1994 dengan nama Nintendo Power Fest. Pada tahun tersebut juga mulai muncul organisasi untuk mengatur professional league seperti Cyber Athlete Professional League dan QuadCon dan juga Professional Gamers League. Dan ketika itu game yang dipertandingkan juga mulai beragam seperti Quake, kemudian Warcraft dan juga Counter-Strike. Memasuki era tahun 2000 itu mulai ada World Cyber Game dan juga e-sport yang membawa sebuah perusahaan ataupun industri itu lebih besar ataupun lebih maju ke dalam bidang industri e-sport. Korea Selatan itu menjadi salah satu negara yang paling antusias pada waktu itu. Pada tahun tersebut, game seperti Warcraft itu menjadi salah satu game dengan kompetisi terbesar yang pernah digelar pada masa tersebut. Kemudian, seiring berjalannya waktu, itu hadiah dan juga jumlah game semakin bervariasi dengan prize pool yang juga semakin tinggi dari waktu ke waktu. 10 tahun yang lalu,
Hanya sedikit orang yang percaya bahwa bermain sebuah video game sebagai seorang profesional dan juga kompetitif itu dapat menghasilkan uang ratusan bahkan miliaran rupiah dalam satu musim. Namun sekarang inilah yang terjadi. Hanya butuh waktu dalam satu dekade, industri e-sport ini sudah berkembang sangat besar dari waktu ke waktu. Dan akan diperkirakan pada tahun berikutnya, industri e-sport ini akan menghasilkan 1 miliar US dollar dalam 1 miliar US dollar itu pada masa yang akan datang. Dan sekarang itu banyak investor yang melihat bahwa industri e-sport ini menjadi salah satu peluang sebagai investasi baru dengan cara mendirikan timnya sendiri dan juga mengikuti turnamen-turnamen resmi yang diselenggarakan oleh developer dari game tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana suatu e-sport itu dapat mencapai kesuksesan secara finansial, maka saya akan mengambil satu contoh game yaitu League of Legends. Keberhasilan game League of Legends ini itu sangat luar biasa, Pak. Para penggemar game tersebut itu menghabiskan setidaknya 10,65 jam untuk menonton pertandingan resmi game tersebut yang diselenggarakan dalam rentan waktu hanya 8 hari. Lantas, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena kepopuleran game tersebut dalam skala global dan juga struktur yang terorganisir sehingga membuat banyak orang ingin bersaing. Pendapatan di e-sport itu sekitaran 90% itu berasal dari sponsor dan juga investor. Aliran dana ini termasuk dengan sponsorship yang kemudian para sponsor tersebut mendapatkan tempat untuk meletakkan logo dari suatu perusahaan di baju para pemain. Akan tetapi hal tersebut bukan tujuan utama para sponsor untuk menginvestasikan ataupun untuk mempromosikan barang mereka di industri tersebut. Yang menjadi tujuan sponsor adalah akses terhadap akun media dari suatu tim dan juga si pemain untuk mempromosikan produk-produk mereka. Di era digital ini, para sponsor itu menargetkan demografi yang tidak bisa ditargetkan secara tradisional melalui teknik pemasaran standar seperti di TV, radio, ataupun majalah. Karena kenapa? Karena pada saat ini, itu generasi milenial sangat jarang menonton TV, radio, dan juga membeli majalah. Jadi, dengan meningkatnya minat milenial dalam menggunakan sosial media, maka meningkatnya minat brand untuk melakukan kolaborasi dengan tim dalam menggunakan kampanye di sosial media. Sebuah studi itu menunjukkan bahwa rata-rata penonton e-sport itu berumur 29 tahun. Dan juga 39% itu berada di rentan umur 25 sampai 34 tahun. Dan kemudian hal tersebut dapat menggambarkan bahwa menggunakan media itu adalah hal yang sangat efektif untuk menjangkau konsumen dari generasi yang muda menggunakan e-sport. Industri e-sport ini juga memiliki prize pool yang sangat tinggi. Dimulai dari salah satu game lawas yang bernama StarCraft dengan prize pool 35 juta US dollar hingga ke game populer seperti Dota 2 dengan prize pool 235 US dollar. Hal yang baik dari industri e-sport ini telah membantu setidaknya 4,4% dari pertumbuhan ekonomi secara global ataupun tertinggi setelah televisi. Jumlah gamers di dunia ini lebih dari 1 miliar orang. Itu belum termasuk influencer, kemudian para streamer, kemudian para content creator yang menekuni dalam bidang game tersebut. Ataupun para pemain yang sekedar mencari kesenangan
di game tersebut seperti saya.